kembali lagi nih di podcast Anak BK. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu Kak Zida. Nah, dia itu expert nih di bidang advokasi dan juga mediasi dalam bimbingan dan konseling. Nah, nanti kita mau bincangin apa nih? Nah, simak terus perbincangan kita sampai akhir nanti, karena kita pastinya akan membahas hal-hal yang pastinya bermanfaat nih buat teman-teman semuanya. Nah, jadi Kak Zida, tadi Kak Zida habis dari kelas atau langsung kesini nih? Kebetulan saat ini aku tuh sedang ada magang gitu di sebuah perusahaan. Jadi karena ini di weekend, kebetulan libur, jadi bisalah healing ke sini gitu untuk sharing kepada teman-teman semua yang ada di sini. Oh iya betul banget, ini berarti weekend terus langsung ke sini ya Kak? Iya. Oke, sebelumnya terima kasih ya Kak Zida karena sudah meluangkan waktunya untuk datang di ruang podcast pada hari ini. Nah, jadi Kak Zida nanti kita akan membahas mungkin hal-hal yang sangat lagi ini ya viral di bincang-bincang hari ini, di hari ini gitu. Pasti seru banget sih itu. Iya, nah nantinya kita tuh ini nih Kak, sebenarnya tuh kita mau ini loh menyikapi, melihat dulu terkait dengan isu-isu yang lagi booming sekarang. Nah itu ada, kemarin tuh aku lihat ada satu isu yang dimana tuh menurutku kayak menyita perhatian banget nih untuk dibahas, yaitu tentang kesehatan mental remaja, anak-anak remaja lah, SMP, SMA gitu di Indonesia ini tentunya. Nah aku nemu berita nih Kak, dimana ada Menteri Dalam Negeri yaitu Bapak Tito Karnavian itu melihat bahwa kesehatan mental anak remaja itu perlu diperhatikan oleh pemerintah daerahnya. Mungkin kan karena kita di Semarang ya, jadi pemerintah daerah Semarang itu perlu memperhatikan lebih jauh terkait dengan kesehatan mental yang ada pada anak-anak di sekolah ini, di sekolah gitu di daerah Semarang gitu ya Kak. Nah, menurut Kak Zida sendiri, menurut Kak Zida terkait isu tersebut gimana sih Kak menyikapinya? Oke, ya emang itu lagi perhatian khusus ya, jadi highlight akhir-akhir ini kalau tentang kesehatan mental tentunya juga nggak jauh-jauh lah sama prodi bimbingan dan konseling seperti itu. Nah sebenarnya itu cukup hal yang aku kira itu cukup perlu untuk dilakukan ya, apalagi ini tingkatnya ada dari pemerintah yang dari menteri gitu. Mungkin itu juga menjadi himbauan kepada bawahannya, mungkin ada pejabat daerah atau ada guru atau kepala sekolah yang di SMP atau SMA juga ikut aware gitu sama apa sih yang menjadi aspek-aspek kesehatan mental pada remaja seperti itu. Iya betul banget sih Kak, jadi pemerintah daerah pastinya harus ini ya lebih aware sama kesehatan mental yang ada pada remaja gitu. Iya betul. Nah menurut Kak Zida nih, kalau kita lihat realitanya di sekolah kan banyak anak-anak yang tadi mengalami kasus terkait dengan kesehatan mentalnya, entah itu karena mungkin tugas-tugas ataupun lingkungannya gitu. Nah menurut Kak Zida ini apa saja sih mungkin bentuk kayak kesehatan mental yang sering mengganggu anak-anak itu seperti apa gitu? Apakah dia mungkin sering mudah stres gitu Kak, atau gimana ya kalau misalkan anak-anak kesehatan remaja itu terkena kesehatan mentalnya? Oke, sebelumnya aku mau sedikit kasih penjelasan ya. Kalau sebenarnya menurut pandangan aku, anak-anak remaja zaman sekarang tuh belum kenal secara penuh siapa dirinya, kayak belum kenal kalau misalnya aku capek secara mental, secara fisik itu tuh ciri-cirinya seperti apa sih, lalu apa sih yang harus aku lakuin biar aku tuh bangun dari kecapeanku, biar aku tuh bisa kembaliin kalau bahasa anak sekarang mood gitulah ya. Jadi kayak misal kalau anak-anak capek dengan sekolah atau mungkin organisasi atau mungkin ada les gitu, pasti kan itu kan nggak cuma fisik yang capek tapi juga mental kita juga terkadang ikut capek gitu. Nah yang disayangkan pada anak-anak remaja saat ini itu mereka nggak tahu bagaimana cara menyikapi capek itu. Mungkin bisa dengan, ini tiap orang beda-beda, tapi mungkin beberapa orang ada yang dengan healing, atau mungkin jalan-jalan motoran lah kemana, atau mungkin seperti beli es krim. Itu tuh juga sebenarnya bisa loh buat kembaliin kesehatan mental kita, buat nggak jauh lagi, biar nambah stamina di kesehatan mental kita. Iya betul banget sih Kak, karena kan mungkin kita sebagai seorang individu kita harus bisa mengerti diri kita sendiri, harus bisa aware ketika mungkin tadi yang Kak Zida bilang, ketika capek kita harus tahu coping stressnya gitu. Kita harus misalnya makan es krim atau beli yang disuka gitu, atau jalan-jalan gitu ya Kak. Oh iya, tadi kan betul banget yang dikatakan oleh Kak Zida ya, dimana kita ternyata harus bisa lebih aware sama diri kita. Oke Kak, nih ada pertanyaan, dimana ketika ada anak yang merasa tidak dipahami oleh lingkungan sekolahnya ataupun oleh keluarganya gitu, di lingkungannya gitu, bagaimana nih mungkin responnya dari lingkungan yang paling dekat tuh lingkungan sekolah
untuk merespon terhadap kondisi yang sedang dialami oleh anak tersebut. Oke, ini menarik sih karena seperti yang kita tahu kalau remaja itu kan emang fase pubertas atau fase pencarian jati diri lah ya, dalam artian emang mood swing atau mungkin FOMO kepada teman-temannya seperti itu. Nah terkadang ini sulit untuk dipahami oleh usia-usia dewasa, atau terkadang kayak kita kok menganggapnya kayak kenakalan gitu, padahal mereka memang mencari jati dirinya seperti itu. Nah mungkin kalau dari sisi sekolah nih bisa tuh dengan guru itu memberikan ruang untuk berekspresi lah ya untuk remaja, selama itu tidak melanggar batasan-batasan yang ada di sekolah itu seperti itu. Kayak contohnya ada siswa yang mungkin dianggapnya kayak main game terus, dianggap sebagai hal yang negatif, padahal kalau kita bisa melihat dari sudut pandang yang positif, mungkin dengan main game itu jika dia mengikuti suatu perlombaan dan menang, maka itu juga bisa menjadikan kelebihan dari siswa tersebut. Oke, aku setuju banget nih sama jawaban kakak. Dimana tadi guru-guru mungkin bisa menyediakan ruang ekspresi bagi siswa untuk bisa menaruh di mana ketika siswa mungkin disediakan ruang untuk tumbuh kembangnya terhadap hal-hal yang dia sukai, dari minat, bakat dan hobinya mungkin ya kak gitu. Ya betul banget sih kak. Nah selanjutnya nih, kan kakak ini expert ya di bidang advokasi dan mediasi bimbingan konseling nih. Nah melihat dari berbagai tadi fenomena kesehatan mental yang ada pada remaja, kita ini kak beralih nih. Kemarin tuh ada yang aku baca nih, kasus di mana ada Bapak tiri itu melakukan pencabulan terhadap anaknya dari SD sampai dia remaja. Nah, pasti itu ngeri banget gak sih kak? Dari sudut pandang kakak gimana nih? Oh ya, jadi terkait berita itu emang itu cukup mengagetkan kami ya sebagai mahasiswa PK yang tentunya sangat menjaga tentang kesehatan mental dan juga perlindungan terhadap anak seperti itu. Menurut saya itu sudah mencuri hak anak untuk merasa aman, untuk merasa dijaga, apalagi itu dengan orang tuanya sendiri seperti itu. Kalau misal orang tua saja berani, walaupun orang tua tiri ya itu, orang tua saja berani untuk mencelakai anak, terus anak tuh di mana akan merasa aman lagi seperti itu. Karena seperti kita tahu kayak ada bahasa yang mengatakan kalau rumah itu tempat pulang seperti itu, di mana keluarga itu tempat pulang. Kalau keluarganya sendiri aja mencelakai anak, tidak memberikan rasa aman pada anak, lalu gimana anak itu bakal bertumbuh dengan baik seperti itu. Ya betul sih kak. Kan tadi yang dikatakan kakak nih, di mana ketika tadi berdasarkan kasus yang di mana bapak tiri ini mencabuli anaknya, itu berarti sudah bapaknya itu sudah sampai mencederai hak-haknya sebagai anak untuk bisa tumbuh seperti teman-teman pada umumnya gitu. Iya betul banget. Oke kak, betul banget sih. Nah selanjutnya nih kak, kalau dari sudut pandang kakak sendiri nih gimana ya, kalau kan anaknya tadi berarti kasihan banget ya, sudah ternyata melakukan pencabulan dari bapaknya, dan pastinya nyangkut lagi nih ke kesehatan mentalnya, itu pasti akan terganggu. Nah dari kakak, menurut kakak nih gimana sih untuk menyikapi hal tersebut, untuk melihat dari sudut pandang kesehatan mentalnya yang sudah direnggut oleh bapaknya? Pasti anak itu bakal dapat traumanya besar ya, apalagi itu dengan bapaknya sendiri seperti itu. Nah dalam bimbingan konseling itu tuh juga ada yang namanya advokasi. Jadi advokasi itu tentang bagaimana seorang konselor itu tuh membantu anak tersebut buat kembaliin hak-haknya yang misal direnggut oleh bapaknya tadi sebagai pelaku ya dalam kasus ini. Jadi kita bakal bantu anak itu tuh buat bangkit dari keterpurukan setelah terjadinya kejadian tersebut. Jadi bukan kayak kita tuh menyesuaikan ya kita. Jadi itu bukan kita yang kayak membantu anak itu menyesuaikan diri dalam keadaan tersebut, enggak. Tapi gimana caranya kita tuh membantu anak tersebut buat bangkit dari keadaan itu, biar dia bisa lebih bisa pulih lah traumanya, tidak bisa bangkit dari traumanya dan bisa seperti anak-anak, seperti teman-teman yang lainnya seperti itu. Oke, berarti tadi ada namanya tuh ini ya kak, layanan mungkin advokasi gitu. Iya betul. Oke, di bimbingan konseling ada layanan advokasi. Nah itu ini banget sih kak, cocok banget ya, pasti kalau misalkan layanan itu diberikan kepada orang-orang yang tadi contohnya itu anak yang telah direnggut haknya terhadap tumbuh kembangnya gitu oleh bapaknya tadi. Nah berarti nanti di layanan advokasi ini itu posisinya itu gimana sih kak? Apakah membela, ya pasti membela yang si anaknya itu. Nah nanti bapaknya itu akan kita apain gitu loh dari advokasi ini gitu? Oke, nah di sini tuh konselor itu atau guru BK di sekolahnya itu bisa banget buat
membantu anak itu buat kembali ke sekolah, untuk kembali bertemu dengan teman-teman, kembali bergaul dan bermain bersama teman-teman yang lain. Jadi mungkin di luar sana ada guru atau kepala sekolah yang mungkin menolak untuk anak itu kembali buat ke sekolah karena mungkin ada yang berbeda di antara teman-teman yang lain. Nah, posisinya konselor di sini untuk membela anak tersebut, untuk membantu anak tersebut untuk mendapatkan hak-haknya yang telah direnggut. Misal jika ada kepala sekolah yang menolak anak tersebut untuk kembali ke sekolah itu, kita harus bisa bagaimana kita bisa menginspirasi atau memotivasi jajaran yang ada di sekolah untuk bisa kembali menerima anak tersebut seperti itu. Sama seperti ke teman-teman yang lain, kita juga bisa menyampaikan pesan kepada teman-teman. Ini sebenarnya teman kalian itu sama seperti kalian, ingin bahagia, ingin belajar, ingin bermain bersama. Maka kita harus bisa untuk menjaganya, untuk bisa membuatnya pulih dari keterpurukan ini seperti itu. Nah, aku setuju banget nih sama opini kakak tadi, dimana aku meng-highlight dimana kakak menyebutkan tadi bahwa di sini konselor sekolah ya untuk memberikan layanan advokasi itu bisa memberikan apa ya informasi kepada orang-orang di lingkungan sekolah itu ataupun keluarganya untuk bahwa mengatakan anak ini memang sudah pernah ada kecelakaan gitu dalam arti. Nah, tapi di sini anak ini harus dapat tetap mendapatkan hak yang sama gitu sama teman-teman yang lain gitu. Nah, selanjutnya nih Kak, pas aku baca beritanya, di mana ternyata anak ini sudah mengalami hal tersebut dari dia SD. Di mana kan berarti hal itu baru ketahuan oleh keluarganya itu saat dia udah remaja gitu, SMP gitu. Nah, yang itu berarti kan mengartikan bahwa selama tentang itu terjadi, dia tidak menceritakan hal tersebut ke mungkin ibunya atau temannya atau gurunya yang dia percaya gitu. Nah, bagaimana sih Kak nih untuk bisa guru mungkin sebagai nanti di sekolah ada konselor itu untuk bisa membangun lingkungan yang aman seperti kayak ruang bercerita itu pastinya diperlukan nggak sih Kak sama semua siswa gitu? Ya itu emang satu informasi yang cukup menyedihkan ya kalau tambahan dari kasus tersebut gitu, bahwa sebenarnya anaknya itu tuh udah dari SD diperlakukan seperti itu tapi baru ketahuan waktu SMP. Berarti kan sudah bertahun-tahun dan selama ini dia menyembunyikan itu, tidak berani untuk tidak ada ruang aman untuk dia ceritakan seperti itu. Nah, sebagai konselor di sekolah itu juga harus peka ya terhadap bagaimana situasi yang ada di keluarga siswa atau yang ada di rumah dengan siswa-siswa tersebut. Oke Kak, tadi kan kita sudah membahas cukup banyak nih terkait dengan tadi di awal tadi kita membuka dengan isu terkait kesehatan mental dan juga dikaitkan dengan adanya kasus di mana anak yang terkena pencabulan gitu oleh bapak tirinya. Nah, dan juga kakak di sini sudah memberikan pemahaman terkait dengan layanan advokasi nih yang akan diberikan sebagai seorang konselor gitu atau guru BK. Nah, di sini Kak, saya mengucapkan banyak terima kasih nih kepada kakak karena kakak sudah memberikan ilmunya di sini untuk bisa sharing-sharing bareng terkait isu-isu yang sedang booming untuk dibahas pada hari ini. Nah, dari kakak sendiri nih ada closing statement nggak sebelum podcast ini kita tutup? Mungkin dari kakak bisa memberikan closing statement terkait apa sih mungkin memberikan pesan kepada para calon konselor ataupun guru BK nanti di luar sana ataupun orang-orang yang menonton podcast ini untuk bisa lebih aware, untuk bisa memberikan pemahaman terkait dengan advokasi jika dimana terdapat hak-hak ataupun yang seharusnya didapatkan oleh seorang individu ternyata direnggut gitu, diambil gitu. Menurut kakak gimana? Halo calon konselor atau guru BK yang lagi nonton, ingat memang advokasi itu nggak selalu mudah ya, pasti ada pihak-pihak yang tidak suka atau tidak sejalan dengan apa yang kita inginkan atau apa yang kita niatkan untuk mengambil kembali hak-hak orang-orang yang tercederai di sana. Namun ingat, jika kalian atau jika teman-teman semua itu menjalankannya dengan setulus hati, maka akan ada tangan yang membantu seperti itu. Karena ketulusan niat itu adalah kuncinya. Oke, tepuk tangan dong buat kalian. Terima kasih ya Kak, terima kasih kembali saya ucapkan. Nah, di sini betul banget yang tadi dari Kak Sida sudah katakan bahwa penting banget nih bahwa layanan advokasi itu diberikan kepada seorang individu ataupun siswa yang dimana haknya itu diambil gitu. Kita harus bisa memperjuangkan akan hal tersebut begitu. Nah, mungkin cukup sekian nggak sih Kak pembahasan kita pada hari ini karena mungkin juga Kak Sida nanti ada kegiatan lagi ya.
Oke, baik. Mungkin kita langsung closing aja ya, teman-teman. Terima kasih sudah menonton podcast ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you. One is the loneliest number that you'll ever do.